Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini adalah malam yang indah, bagaimana Tuhan mengizinkan kembali untuk kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu, bahwa di dalam kondisi yang saat ini tentunya kita butuh satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, dan juga memberikan jawaban yang pasti. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala. Terpujilah Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Malam ini kami boleh ada karena kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar firman itu boleh tertanam di hati kami, dan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Urapi kami Tuhan, dan firman-Mu ya dan amin, yang memberikan satu jawaban yang pasti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, saya yakin dan percaya malam ini menjadi malam sukacita kita semua. Mari kita buka Alkitab kita, yang saya ambil dalam Mazmur pasal 17, saudaraku yang kasih. Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Nanti akan saya ulangi ayat yang ke-8. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Pada tangan kananmu terhadap pemberontak, peliharalah aku sesuai biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku, mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah, Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Akan saya ulangi ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang atau biji mata Allah, mata adalah bagian yang sangat vital dan berharga. Mengapa? Karena mata bisa melihat sesuatu yang baik dan yang buruk. Nah, berbagai upaya untuk menjaga mata tetap sehat, supaya tetap bersih, maka orang selalu berusaha agar jangan sampai mata itu kena sesuatu. Jadi, tak terbayangkan saudaraku yang kasih, bila kita disebut biji mata Tuhan, tentunya kehidupan kita, kedudukan kita adalah
kedudukan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah melihat kita, Allah menebus kita, kita dijadikan biji mata Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud memberikan penjelasan yang luar biasa. Dan Daud berani mengatakan, kenapa Daud berani mengatakan? Karena Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu dapat diharapkan. Dan dia ada satu untuk menjaganya. Nah, coba kita lihat di dalam Zakaria, apa yang dimaksud dengan istimewa itu. Kita lihat di dalam Zakaria, saudaraku yang kasih, Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Satu hal yang sangat istimewa, bagaimana Zakaria mengatakan, kalau engkau dijamah berarti engkau menjamah biji mata Allah. Apabila engkau dianiaya, berarti dia berurusan dengan Tuhan. Ada satu jaminan yang luar biasa, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut biji mata Allah adalah kita yang istimewa di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan, katakan, orang berani berkata kepada Tuhan agar memeliharanya seperti biji mata Allah. Tidak sembarangan. Daud berani mengatakan karena Daud tahu kehidupan Daud selalu menggantungkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita disebut biji mata Allah karena kita istimewa. Kalau kita disebut orang istimewa, tentunya kita ditempatkan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Coba kita lihat kembali di dalam Mazmur, saudara. Mazmur pasal 139, saudara. Di sana kita melihat bagaimana Daud berani berkata, mempersilahkan, katakan, kepada Tuhan untuk apa? Menyelidiki. Wah, kalau kita berkata kepada orang, selidikilah kami, di mana letak kesalahannya. Nah, tapi Daud di sini berani mengatakan, ayat yang pertama, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ada satu hal yang sangat menarik, bagaimana Daud berani mengatakan, selidiki aku Tuhan, dan aku mengenal. Karena Tuhan mengenal Daud. Apa yang disembunyikan, misalnya Daud, Tuhan tahu. Bahkan Daud berani, selidiki Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mempersilahkan Tuhan untuk menyelidiki. Artinya apa? Untuk memperbaharui, untuk membetuli kehidupan-kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam kehidupan kita, kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah membentuk kita. Seperti Daud katakan, engkaulah yang membentuk aku. Berarti kita mempersilahkan kepada Tuhan untuk apa? Mengoreksi. Kalau orang dikoreksi, kebanyakan orang akan marah. Mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan. Tapi Daud katakan kepada Tuhan. Daud mempersilahkan Tuhan untuk mengoreksi. Supaya apa? Kehidupan Daud itu berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kita kalau ditegur oleh Tuhan. Supaya hidup kita ini menjadi kehidup yang baik. Bukan dipermalukan.
Tetapi kadang-kadang kita berpikir secara manusia. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berpikir positif dengan Tuhan. Ayat yang ke-23. Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah aku hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Haleluya. Malam ini menjadi malam yang indah. Bagaimana kita mempersilahkan Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Malam yang indah ini, firman Tuhan sudah memberikan nasihat yang luar biasa bagi kita, supaya kita terbuka kepada Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan untuk diselidiki oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Malam ini melalui kebenaran firman-Mu, setiap orang yang mendengarkan, mereka boleh Engkau selidiki Tuhan, Engkau boleh bentuk Tuhan, agar menjadi orang-orang yang Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami adalah biji mata Allah yang senantiasa istimewa di hadapan-Mu, dan tidak seorang pun yang Engkau izinkan untuk merusaknya setiap orang-orang yang percaya. Tapi malam ini Tuhan, kami sangat berterima kasih kalau Tuhan sudah menyelidiki hati kami, menyelidiki setiap orang-orang yang mendengarkan. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan membentuk kami, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus menerangkan firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.